Hai sahabat transport, kita berjumpa lagi saat ini. Terima kasih karena kalian masih setia bersama kami. Kali ini Transport kembali untuk membahas sepak terjang Paris Saint-Germain. Berikut ulasannya. Kehadiran PSG di dunia sepak bola memang seperti menjadi harapan baru bagi publik sepak bola kota Paris. Sebelum kehadiran PSG, klub-klub yang lahir di kota ini tidak pernah punya gaung besar di kancah sepak bola Eropa. RC Paris yang sudah berdiri sejak 1882, klub Prancis yang lahir 8 tahun kemudian, CA Paris Charenton pada 1896, dan Red Star FC tahun 1897, semua tak berprestasi di benua biru. Tetapi semua itu berubah ketika PSG lahir 1970. Berdirinya PSG diinisiasi oleh seorang pebisnis lokal bernama Guy Cresson pada akhir 1960-an. Cresson yang merupakan bos perusahaan transportasi Calverson itu menularkan kecintaannya pada sepak bola kepada teman-teman bisnisnya, antara lain Pierre-Étienne Gouin dan Henri Petrelli. Awalnya, Cresson memulainya dengan membentuk klub dengan nama Paris FC. Rancangan klub itu pun baru memiliki dewan direksi, yakni mereka bertiga, namun belum memiliki tim, stadion, apalagi supporter. Hal ini disebabkan oleh kendala finansial, sehingga Paris FC baru sekedar didaftarkan ke Federasi Sepak Bola Prancis. Untuk merancang timnya, Cresson lalu melakoni studi tur ke 5 klub mapan di 3 negara Eropa, antara lain Arsenal dan Chelsea di Inggris, SV Hamburger dan FC Köln di Jerman Barat, dan Real Madrid di Spanyol. Dari kelimanya, Cresson paling terkesan dengan modal manajemen dan perkembangan tim Chelsea yang masih dipegang keluarga Mers. Sementara kala bertamu ke Madrid, ia menjadi wejangan paling berharga terkait kekusutan finansial Paris FC dari Suprema Club Santiago Bernabeu. Bernabeu menyarankan agar Cresson dan kawan-kawan menggelar petisi dan kampanye penggalangan dana secara sukarela kepada warga Paris jika menginginkan kota itu mau bangga punya sebuah klub besar. Anda harus berpegangan pada keyakinan Anda sendiri dan kecintaan warga Paris, kata Bernabeu menasehati. Saran itu dituruti Cresson. Tak disangka, petisi dan penggalangan dana lewat siaran radio Europe One dan media cetak seperti L'Equipe, French Football itu ramai disambut warga kota. Sekira 20.000 diantaranya turut menyumbang. Dewan direksi akhirnya bisa membeli beberapa pemain dari klub-klub lain, antara lain Jean Jurkif dan Pierre Philippon yang sekaligus merangkap menjadi pelatih pertama PSG. Pertandingan pertama PSG kemudian dihelat di Stade Jean Bouin pada 1 Agustus melawan US Quevilly. PSG secara administratif resmi berdiri pada 12 Agustus 1970. 5 hari kemudian diterima FFF atau Induk Sepak Bola Prancis untuk mulai ikut kompetisi resmi di divisi kedua musim 1970 sampai 1971. Hebatnya, Djorkaeff CS mampu langsung juara dan otomatis dipromosi ke divisi 1. Lalu kemudian bencana terjadi. Diterpa problem finansial, tim tak punya pilihan selain bercerai menjadi 2 klub. Salah satunya menjadi Paris FC lagi dan diperbolehkan bertahan di Ligue 1. Pecahnya PSG disebabkan krisis finansial seiring menurunnya prestasi klub. Di musim 1971 sampai 1972, PSG mati-matian hanya untuk bertahan di posisi ke-16 Liga. Solusi finansial kemudian datang dari Dewan Kota Paris yang menawarkan 850.000 franc demi melunasi hutang-hutang klub. Namun syaratnya, Dewan Kota ingin klub itu menggunakan nama yang lebih kental kota Parisnya, Paris Football Club. Dari seluruh petinggi klub, hanya Henri Petrelli yang menolak perubahan nama. Petrelli mempertahankan nama PSG, sementara Cresson dan Gouin mengubah nama klub menjadi Paris FC. Petrelli mesti membangun PSG dari nol lagi dengan para pemain mudanya, lantaran para bintang tim memilih tetap merumput di divisi 1 bersama Paris FC.
Kebangkitan PSG baru tiba ketika Petrel menyerahkan tampuk kepemimpinan klub ke desainer yang berinvestasi besar, Daniel Hector, pada 1973. Sejak itu, berangsur-angsur PSG mendaki dari kompetisi Divisi 3 hingga ke Divisi 1 di musim 1974 sampai 1975. Debut PSG di Eropa baru terjadi di Piala Winners musim 1982 sampai 1983. Langkahnya terhenti di babak perempat final usai kalah dari Waterseter di Belgia. Di dalam negeri, butuh waktu lama buat PSG mendobrak dominasi klub-klub mapan langganan juara Liga Prancis seperti Girondins Bordeaux, AS Monaco, Olympique Lyonnais atau Olympique Marseille. PSG baru bisa muncul sebagai champion Liga pada musim 1985 sampai 1986 dan mengulanginya pada musim 1993 sampai 1994. 2 tahun sebelumnya, kepemilikan klub berpindah dari Francis Borrelli ke perusahaan penyiaran Canal akibat klub terbelit hutang hingga 50 juta franc di tangan Canal. Sejak 1991, PSG lebih stabil secara keuangan meski sekedar jadi penantang gelar yang kerap gigit jari di akhir musim. Walau demikian, PSG mulai menjadi klub yang disegani. Di masa ini pula, PSG mulai menyulut perseteruan dengan Marseille. Hingga kini, duel keduanya dijuluki Le Classique. Menukil laman FIFA 12 Maret 2019, perseteruan PSG dan Marseille bermula dari adu gengsi di bursa transfer hingga di dalam stadion. Di bursa transfer, Marseille tampak kalap dengan mendatangkan banyak pemain bintang seperti Chris Waddle, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Rudi Voller, dan Enzo Francescoli. PSG yang tak mau kalah gengsi merespon dengan merekrut Davir Ginola, Safet Susic, George Weah, dan Yuri Djorkaeff. PSG kembali terbelenggu utang. Akibatnya, pada 2004, PSG terpaksa menjual banyak pemain bintangnya seperti Marco Simone, Pauletta, dan Ronaldinho. PSG pun tertati-tati hanya untuk bertahan di Ligue 1. Canal Plus selalu menjual saham-saham PSG seharga 41 juta euro ke Colony Capital, Butler Capital Partners, dan Morgan Stanley pada Mei 2006. 5 tahun berselang, firma-firma itu menjual lagi saham-saham PSG senilai 100 juta euro hingga kepemilikan klub berpindah ke tangan Quider Sports Investment milik hartawan Timur Tengah Tamim bin Hamad Al Thani. Sejak saat itulah, PSG bikin geger dengan menjadi satu klub terkaya di dunia yang dimiliki konglomerasi Timur Tengah. Duit PSG yang tak berseri membuat presiden klub Nasser Al-Khelaifi bisa mendatangkan bintang-bintang dunia semudah membalikan telapak tangan. David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar hingga Kylian Mbappe merupakan deretan bintang yang didatangkan PSG. Sejak 2011 pun, PSG mulai jadi langganan juara domestik. Rekrutan anyar PSG yakni mega bintang Lionel Messi diharapkan bisa menghadir Liga Champions Eropa yang selalu didambakan oleh PSG. Semoga kalian sukses bersama Lionel Messi ya, PSG.